tahu kita akan membahas apa? Tidak tahu. Hari ini kita masuk kepada materi baru, yaitu adalah sampaikanlah walau satu ayat. Dari judul saja kita sudah tahu bahwa sekecil apapun yang kita sampaikan, kalau itu mengandung suatu kebaikan, maka kita akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam hal ini sampaikanlah dalam walau hanya satu ayat, itu terbagi menjadi 3 subbab. Yang pertama yaitu adalah khutbah. Kata khutbah itu seringkali kita dengar dalam kehidupan kita sehari-hari, kan? Nah, yang pertama, apa itu arti dari kata khutbah? Jadi khutbah ini berasal dari bahasa Arab, yaitu adalah khotbah, yang tubuh khutbah. Silakan dibaca khotbah, yang tubuh khutbah. Artinya itu adalah memberi nasihat. Secara istilah, khutbah itu sering kita dengar dengan istilah ceramah. Nah, itu adalah memberikan nasihat kebaikan kepada orang banyak mengenai tentang tentunya Islam, ya. Nah, khutbah ini termasuk ke dalam aktivitas ibadah. Ada yang tahu mengapa khutbah dimasukkan ke dalam aktivitas ibadah? Tidak. Nah, kenapa khutbah dikatakan sebagai salah satu aktivitas ibadah? Karena dengan apabila kita tidak menggunakan khutbah, maka ibadah tersebut tidak akan sah. Contohnya ketika sholat Jumat. Nah, ketika sholat Jumat pasti kita akan ada namanya itu adalah khutbah. Nah, apabila khutbah tersebut tidak dilaksanakan, maka sholat tersebut tidak akan sah. Namun, khutbah ini juga memiliki syarat dan rukun tertentu. Syarat yang pertama itu adalah harus beragama Islam. Yang kedua itu adalah baik. Yang keempat itu adalah mempunyai ilmu agama. Pembahasan tentang khutbah, paham sampai di sini? Paham, Bu. Baiklah, kita akan menuju pada subtema yang kedua, yaitu adalah tabligh. Ada yang tahu tabligh? Tabligh ini merupakan salah satu sifat terpuji dari Rasulullah SAW. Ya. Yang artinya? Menyampaikan. Ya, betul sekali. Jadi dalam bahasa Arab, tabligh itu adalah berasal dari balagho, ya belihu, tabligh, yang berarti Menyampaikan. Nah, menyampaikan apa? Itu adalah menyampaikan pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan secara lisan. Artinya dari mulut ke mulut, itu adalah tabligh. Nah, tabligh ini merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena pada zaman dahulu tabligh itu disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW wafat, maka tabligh ini dilanjutkan kembali oleh para sahabat, kemudian kepada para tabi'in. Nah, ketika para sahabat, para tabi'in dan Rasulullah SAW wafat, maka siapa sih yang akan melanjutkan hal tersebut? Tentunya adalah kita, karena kita sebagai umat Islam, maka dari itu kita mempunyai tanggung jawab untuk menyampaikan pesan apapun itu menuju orang-orang maupun dari satu orang maupun ke orang banyak. Ada pertanyaan tentang tabligh? Tidak, Bu. Baiklah, kita akan masuk ke subbab yang ketiga, yaitu adalah dakwah. Dakwah ini kata yang secara umum, ya, sering sekali kita dengar dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada yang tahu dari arti kata dakwah? Menyeru, mengajak. Iya, betul sekali, ya. Artinya menyuruh atau mengajak. Dakwah itu berasal dari bahasa Arab, yaitu adalah da'a, yadi'u, dakwah, yang berarti mengajak,
Menyeru. Menyeru ke arah apa? Kebaikan. Ya, betul sekali, bahwa dakwah ini mengajak dan menyeru pada satu hal. Tentunya artinya adalah mengajak atau menyeru orang lain untuk menuju jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adapun syarat dakwah tadi itu sama seperti syarat khutbah, itu adalah beragama Islam, balik dan juga mempunyai ilmu agama. Namun dakwah ini merupakan salah satu kewajiban bagi kita sebagai umat muslim untuk menyampaikan apapun yang berhubungan tentang segala sesuatu kebaikan. Dakwah itu dibagi menjadi dua, yaitu adalah secara lisan dan juga secara perbuatan. Ada yang tahu contoh secara lisan itu bagaimana? Baiklah, jika tidak tahu, yang pertama itu adalah secara lisan, artinya kita berbicara kepada orang lain, baik itu satu orang maupun kepada orang banyak. Nah, sedangkan kalau secara perbuatan, dakwah itu adalah mengajak langsung orang tersebut untuk melakukan perbuatan kebaikan, seperti kita bersedekah kepada anak yatim ataupun hal lainnya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan tentang seputar khutbah, tabligh dan juga dakwah? Tidak ada? Bu, apa sih bedanya penerapannya antara tabligh dan dakwah di kehidupan sehari-hari? Ya, terima kasih pertanyaannya Devi. Nah, jadi antara khutbah, tabligh dan juga dakwah itu mempunyai perbedaan ya. Secara umum, khutbah, tabligh itu kan berbeda artinya. Kalau khutbah itu adalah menyampaikan nasihat kepada orang banyak kan, itu adalah khutbah. Sedangkan kalau tabligh itu adalah menyampaikan kebaikan atau pesan dari Allah kepada orang lain, itu bisa satu orang maupun orang banyak. Sedangkan dakwah ini termasuk ke dalam tabligh dan khutbah ini termasuk ke dalam dakwah. Jadi dakwah itu sebenarnya cangkupannya lebih luas daripada khutbah dan tabligh. Nah, jadi khutbah dan tabligh ini masuk ke dalam dakwah, itu adalah menyampaikan nasihat kebaikan kepada orang banyak. Sampai di sini paham? Paham. Baiklah, apakah ada pertanyaan? Nah, satu lagi itu adalah etika dalam berdakwah. Nah, ketika kita berdakwah atau menyampaikan suatu kebaikan pada orang, pasti kita harus memperlukan etika ya. Yang pertama itu adalah tidak kasar atau dengan ucapan yang jelas. Nah, kita harus mengucapkan sesuatu itu atau menyampaikan sesuatu itu dengan ucapan yang jelas supaya orang yang mendengar tersebut akan mengerti. Yang kedua itu adalah mengutamakan diskusi dan musyawarah. Karena diskusi dan musyawarah ini merupakan salah satu bentuk untuk mencari solusi dari setiap permasalahan. Yang ketiga itu adalah memberikan contoh yang baik tadi ya. Ketika kita mendakwah untuk orang lain, maka kita harus memberikan contoh kepada orang lain yang baik. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Ada, Bu. Nah, apa hukum dakwah dalam Islam? Apakah wajib atau gimana? Terima kasih ya atas pertanyaannya. Jadi dakwah itu merupakan hukumnya wajib, artinya tahu kewajiban kita sebagai seorang muslim. Nah, jadi kita semua apabila kita melihat suatu keburukan atau kita tahu tentang kebaikan, maka hukumnya wajib bagi kita untuk menyerukan atau memberitahu kepada orang tersebut. Nah, sampai di sini paham ya? Paham. Baiklah, untuk tugasnya pada hari ini itu adalah silakan kalian buat contoh khutbah atau teks khutbah masing-masing di kertas selembar, dikumpulkan. Nah, besok secara acak ibu akan manggil kalian untuk maju ke depan. Siap, Paham? Paham. Nah, juga satu lagi, silakan cari ayat yang menjelaskan tentang dakwah, tabligh dan juga khutbah. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi? Nah, mungkin pembelajaran kita sampai pada hari ini saja. Terima kasih atas partisipasinya. Diucapkan alhamdulillah ya Ustaz. Amin. Nah, sebelum